Bruk, Krompiang Raka jatuh pingsan membuat suasana sendu yang terbangun antara Hilya dan Yani langsung berubah menjadi kepanikan. Hilya langsung mengangkat kepala Raka dan menaruhnya di pangkuannya. Tampaknya kepala Raka terbentur ujung lemari kecil yang ada di sebelah dirinya berdiri tadi. Buke Mas Raka berdarah Bu, kita harus bawa ke rumah sakit. Sik Duk, tak undang ke bapakmu di Sik, bentar nak, aku panggilkan bapakmu dulu. Yani berlari menuju ke ladang satunya, di mana Sulistyo sedang memanen sayur daun bawang yang mereka tanam. Pak, pulang Pak, Raka, pingsan, kepalanya berdarah lebih besar dari. Opo, Sulis berlari diikuti Yani di belakangnya, meskipun ia jarang berkomentar perihal sang menantu, tapi Sulis memiliki kepedulian dan perhatian yang tinggi. Walau di awal dia ragu terhadap pemuda itu, tapi ia yakin bahwa Raka adalah pria yang baik terlepas asal-usul yang belum diketahui. Sebenarnya ucapan buruk para tetangga terhadap anak dan menantunya tidak hanya didengar oleh Yani saja, tetapi Sulis juga. Tak jarang dari mereka yang mengolok-olok Raka sebagai pria pecundang yang hanya menjadi beban. Halah, mantu kayak gitu cuma nyusain, ho-oh, mana opo-opo ra iso. Lagian sok-sokan apikan. Wong bukan siapa-siapa kok yo ditulungi, nyari susah sendiri. Dasar bapak geblek, bukan hanya satu dua saja cemoohan yang didengar pada telinga Sulis. Tapi dia berlagak tuli dan tidak mengindahkan semuanya, karena niat hati mereka ingin menolong. Sulis juga tahu kalau hubungan Hilya dan Raka tidaklah seperti pasangan suami istri pada umumnya. Duk, piye belem bangun juga? Belum Pak, kita bawa aja ke rumah sakit Pak. Sulis mengangguk. Ia lalu mengambil kunci mobil dan membuka mobilnya. Mobil Kijang Diesel adalah mobil operasional yang ia gunakan untuk mengantarkan hasil perkebunan sayur ke pengepul. Meskipun bukan mobil mewah, tapi manfaatnya cukup bisa dirasakan. Bu, kamu di rumah saja. Kalau Hafiz pulang sekolah, kasihan gak ada orang di rumah. Yo Pak, brum mobil melaju cepat menuju ke rumah sakit daerah setempat. Hilya yang memangku kepala Raka masih amat sangat panik. Betapa tidak. Ia berupaya membuat Raka bangun tapi suaminya itu tidak kunjung bangun juga. Duk, Sik tenang, Endongo, berdoa saja, semoga Raka baik-baik saja. Hilya hanya mengangguk, mulutnya tak kuasa menjawab ucapan Sulistyo, entahlah apa yang saat ini dirasakan oleh wanita itu. Tapi yang jelas Hilya merasa sangat takut, Hilya takut jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap Raka. Hubungan mereka yang hanya seperti teman. Namun Hilya tetap takut jika dirinya kehilangan teman yang baik itu. Mas, aku mohon kamu nggak kenapa-napa, ucap Hilya dalam hati, tangannya terus mengusap wajah Raka. Doa yang ia panjatkan tidak putus meskipun tidak terdengar oleh telinga manusia. CK3 Sulis menghentikan mobilnya tepat di depan ruang IGD, ia bergegas turun dari mobil dan memanggil petugas medis untuk bisa segera membawa Raka ke dalam. Geruduk, sebuah bangkar didorong oleh dua orang perawat, pintu mobil dibuka oleh Sulis dan Raka dikeluarkan dari sana. Hap, tubuh Raka ditaruh di brangkar lalu langsung dibawa masuk. Seorang dokter menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Hilya lalu menjelaskan situasi yang ia ketahui. Jadi maksudnya Raka tiba-tiba udah pingsan begitu? Iya dok, saya ndak tahu sebelum itu gimana, soalnya saya nggak ada bersama Mas Raka. Dokter itu mengangguk paham. Ia langsung membawa Raka untuk dilakukan tindakan. Tentu saja pertama adalah mengobati luka. Dokter IGD juga memanggil dokter yang biasanya menangani Raka, karena pasti akan ada tes selanjutnya untuk kondisi tersebut. Selama 2 jam berlalu, selama itu juga Hilya menunggu dengan sangat cemas. Dia bahkan melupakan keberadaan sang ayah yang ada di sampingnya. Semua pikiran Hilya tertuju pada Raka. Jadi saat dokter menghampiri mereka untuk menjelaskan kondisi Raka. Hah, untunglah alhamdulillah kalau Mas Raka nggak apa-apa, lalu apa langsung bisa dibawa pulang dok? Itu, untuk sekarang belum ya, Raka baru saja dikasih obat jadi masih tidur. Sebaiknya kamu dan Pak Sulis pulang dulu aja, biarkan Raka menginap di sini malam ini. Hil, kamu bisa ambil baju ganti untuk Raka dan juga makanan. Hilya mengangguk paham. Ia pun pamit undur diri diikuti Sulis. Sepeninggalnya Hilya dan Sulistyo, dokter yang bernama Rudi itu menghembuskan nafasnya lega. Beruntung Hilya maupun Sulis tidak curiga dengan sikapnya itu. Tep-tep-tep dokter Rudi membalikkan tubuhnya. Ia berjalan menuju ke ruang rawat yang ada Raka di sana.
Ceklik Brak, apa Hilya dan Bapak sudah pulang dokter? Iya Raka, apa aku harus memanggilmu Taraf mulai dari sekarang? Raka tersenyum, meskipun belum banyak hal yang dia ingat tapi dia tahu siapa namanya yang sebenarnya, Taraka Abias Dwilaga, itulah nama asli dari Raka. Sakit kepala yang ia alami setiap malam itu ternyata dibarengi dengan mimpi dalam tidurnya, di mana mimpi itu bukanlah hanya sebuah bunga tidur, melainkan ingatan-ingatan yang terlupakan. Puncaknya ketika tubuhnya mendadak hilang tenaga dan jatuh pingsan. Benturan pada kepalanya menambah pancingan akan ingatannya semakin nyata. Dan Raka alias Taraf mengerti bahwa itu bukan hanya mimpi. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang Raka? Aku lebih nyaman memanggilmu seperti itu. Rahasiakan dulu dokter. Aku yang akan memberitahu Hilya dan semuanya. Iya tolong rincian semua biaya rumah sakit dari aku masuk. Aku harus menggantinya. Dokter Rudy mengerutkan alisnya. Belum lama ia berbincang dengan pria yang saat ini masih di atas berangkar. Tapi dokter Rudy bisa merasakan bahwa pria itu bukanlah pria biasa. Baiklah, kalau begitu, nanti aku suruh perawat kemari untuk memberikan semua biaya yang udah dikeluarin. Taraf mengangguk, ia lalu merebahkan kembali tubuhnya. Rasanya sudah lama ia tidak beristirahat dengan nyaman seperti ini. Tapi tentu saja otaknya malah tidak bisa beristirahat. Banyak hal yang kini harus dipikirkan. Salah satunya adalah mencari tahu siapa orang yang melakukan perbuatan buruk kepadanya hingga dirinya terluka dan ingatannya menghilang. Selain itu, dia juga harus segera menghubungi keluarga dan asistennya. Taraf yakin saat ini keluarganya pasti sangat kebingungan dan kehilangan karena dia menghilang cukup lama. Baiklah. Sepertinya aku harus merepoti dokter Rudy lagi. Aryu Sure, kau yakin kalau dia sudah mati? Mengapa harus menunggu hingga sekarang untuk mengetahui status dia udah mati apa belum? Iya Tuan, saya yakin. Karena saat kami melemparkan tubuhnya dia sudah tidak bernafas, jadi bisa dipastikan pria itu mati. Dan mengapa baru sekarang mengonfirmasi? Karena kami ingin memastikannya dengan mendatangi tempat itu, dan orang itu memang sudah tidak ada, bahkan warga setempat tidak pernah menjumpainya. Seorang pria bermata coklat dan berambut pirang sepanjang bahu itu menyeringai. Butuh waktu lama untuk mempersiapkan sebuah pencurian terhadap sesuatu yang dia inginkan. Tidak bisa diminta secara baik-baik, maka dia harus meminta dengan cara yang buruk, yakni dengan mencurinya. Mungkin bagi mata awam benda yang ia inginkan itu hanya sebatas objek untuk dinikmati keindahannya, namun baginya tentu berbeda. Ada sesuatu di benda tersebut yang mana menyimpan hal yang menguntungkan. Jadi apakah kita siap untuk mengambilnya? Siap Tuan, malam ini kita akan mengambilnya. Santiago, pria berusia 30 tahunan seperti mendapatkan sebuah angin segar. Sudah lama dirinya tidak bernafas selega ini. Terlebih pencarian yang ia lakukan akhirnya berhasil. Meskipun tingkat keberhasilan belumlah 100% karena barang itu belum juga di tangan. Lukisan matahari terbenam yang memesona atau yang lebih dikenal dengan The Beautiful Golden Sunset adalah lukisan yang banyak dikagumi oleh banyak orang. Lukisan yang berumur lebih dari 15 tahun itu banyak dicari kolektor terkenal setelah pemilik aslinya tiada. Namun tidak ada satupun yang berhasil mendapatkannya karena pelukis aslinya tidak membiarkan mereka memilikinya. Tentu saja itu bukan keserakahan si pelukis karena hal tersebut adalah amanat atau wasiat terakhir dari si pemilik. Dasar orang tua brengsek, sudah bagus mati, tapi masih saja ngebuat orang lain kesusahan. Apa susahnya sih tinggal ngasih itu, kan aku nggak harus membuat nyawa orang itu melayang. Santiago bergumam lirih. Di tangan kanannya memegang ponsel dan tangan kirinya saat ini memegang segelas wine. Ia terus menatap layar ponselnya, yang mana di sana menampilkan sebuah foto. Apalagi kalau bukan foto, The Beautiful Golden Sunset. Pria berambut pirang itu berkali-kali menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, ia memperbesar foto lukisan tersebut lalu seringai terbit di bibirnya. Sungguh sangat rapi dan halus. Orang awam mana bisa lihat yang begini. Dan aku yakin si Raka Pitore itu tahu rahasia di balik lukisan ini. TCK, dasar bajingan. Wuspiar meskipun terlihat tenang tapi dalam diri Santiago amat sangat marah. Dia marah terhadap semuanya yang berjalan tidak sesuai dengan keinginannya. 1 tahun silam Santiago yang dipanggil pulang oleh sang ayah harus menelan pil pahit saat dirinya tidak mendapatkan semua warisan. Santiago yang sudah berusaha keras mengembangkan perusahaan di Singapura ternyata perusahaan itu tidak jadi miliknya.
Dan yang semakin membuat Santiago meradang adalah Romario mewariskan semua hartanya kepada yayasan yatim piatu. Tentu saja Santiago tidak bisa menerima itu dengan mudah. Bantulah mereka seperti aku membantu dan membawamu ke rumah ini. Itulah alasan yang diberikan Romario pada Santiago. Santiago memang bukanlah anak kandung Romario. Dia anak yatim piatu yang diangkat menjadi anak oleh Romario. Maka dari itu wasiat terakhir dari Romario seperti itu. Dan anehnya lukisan berharga yang begitu ya Romario cintai itu malah dikembalikan ke pelukisnya. Bahkan lukisan itu sudah diberikan sejak 3 tahun sebelum kematian Romario. Dia memang orang tua yang merepotkan, dasar bedebah sialan. Asteris kediaman pribadi sekaligus galeri milik Taraka Abias Dwilaga. Jika dulu nama Raka Pitor disembunyikan karena dia masih berusia 5 tahun ketika debut menggunakan nama itu. Tapi saat ini tentu tidak lagi. Semua orang yang berkecimpung di bidang seni terutama seni lukis mengetahui bahwa Taraka merupakan Raka. Hanya saja tidak semuanya mengenal Taraf sebagai Raka. Kediaman pribadi Taraf yang tenang itu menjadi sasaran Santiago beserta anak buahnya. Ternyata mereka menjalankan misinya malam ini juga. Setelah berminggu-minggu mencari keberadaan The Beautiful Golden Sunset, akhirnya mereka menemukannya. Bukan perkara mudah mencari lukisan itu, pasalnya rumor menyebar bahwa lukisan itu dipajang dalam pameran nasional yang diadakan si museum kota-kota di wilayah Jawa Barat. Santiago tentu menyuruh anak buahnya menyebar, namun hasilnya nihil. Jadi kesimpulan Santiago lukisan itu berada di kediaman pribadi Taraf. Apa kita akan langsung masuk saja Tuan? Tapi bukankah nggak ada jaminan lukisan itu bakalan di dalam? TCK, mau di mana lagi? Katanya kamu yakin kalau lukisan itu di sini. Pelmo hanya mengangguk kecil. Sebenarnya dia sendiri juga tidak yakin mengenai keberadaan The Beautiful Sunset berada di bangunan yang ada di depannya ini. Namun hanya ini satu-satunya tempat yang belum mereka datangi. Pelmo sudah mengelilingi semua museum hingga hall yang digunakan untuk mengadakan pameran lukisan serta pameran karya seni lainnya. Di sana tidak ada satupun tempat yang menandakan keberadaan lukisan tersebut. TCK, nggak usah banyak mikir. Cepat kalian masuk, ucap Santiago tegas. Dia sudah menunggu lama untuk hal ini, maka dari itu dia tentu tidak ingin gagal. Pelmo mengangguk, dia menggerakkan tangannya kepada anak buahnya. Sebuah kode untuk mereka segera masuk ke dalam kediaman. Ceklek, Pelmo sedikit heran. Kunci pintu rumah itu mudah sekali untuk dibuka. Tapi Pelmo sama sekali tidak menaruh curiga barang sedikit pun. Ia meminta seluruh anak buahnya berkeliling untuk mencari. Di dalam rumah itu tidak banyak hal yang bisa mereka lihat. Ruangan yang lenggang karena minim sekali perabotan. Pelmo berjalan ke arah sisi kanan rumah, tapi di sana juga tidak ada apapun. Bos, sebelah sini, teriak salah satu anak buah Pelmo. Pelmo lalu berlari menaiki tangga yang menuju lantai 2. Matanya membulat sempurna saat melihat beberapa lukisan yang sepertinya pengerjaannya masih belum selesai. Cetik Pelmo menyalakan lampu. Setidaknya ada sekitar 15 lukisan yang berada di sana. Tapi fokus Pelmo tentu mencari The Beautiful Golden Sunset, TBGS. Ketemu, turunkan itu dan bawa dengan hati-hati. Baik bos, serak-serak tap-tap-tap anak buah Pelmo berhasil menurunkan TBGS dan membawanya keluar dari kediaman itu. Pelmo membereskan sisanya dan kemudian juga berjalan keluar. Namun dia berhenti sejenak lalu ia mengedarkan pandangannya ke seluruh bangunan. Ada yang aneh, mengapa tempat ini tidak ada satupun penjaga? Bukankah tempat ini milik pelukis terkenal tapi di dalam tadi hanya seperti sebuah bangunan yang tidak digunakan lagi? Entahlah, yang pasti lukisan itu sudah didapat. Srit tap-tap-tap Pelmo meninggalkan tempat itu setelah bergumam lirih mengenai kecurigaannya. Namun baru beberapa langkah ia kembali menoleh ke belakang. Sepertinya ada yang mengawasiku. Tapi aku yakin kok nggak ada orang satupun di kediaman ini. Bulu kuduk Pelmo berdiri. Sekujur tubuhnya menjadi merinding saat ini. Ia yakin ada seseorang yang melihatnya tapi entah di mana posisi orang itu. Namun dia juga yakin bahwa di sana tidak ada orang.